Untuk pembahasan kali ini masih di bab persamaan garis lurus, yaitu masuk ke sifat-sifat persamaan garis lurus. Sifat-sifat persamaan garis lurus yaitu ada garis-garis sejajar, dan yang kedua ada garis yang saling tegak lurus. Yang pertama ada garis-garis sejajar. Garis sejajar itu yang kayak gini nih. Nah, ciri-ciri garis sejajar itu garisnya tidak berpotongan. Lihat di sini, ini dia nggak berpotongan kan? Mau ditarik sejauh apapun, juga dia nggak akan saling ketemu. Dia tidak berpotongan. Yang kedua, gradiennya sama, yaitu jika dihitung gradien garis K dan L, itu nilainya pasti sama. Nah, untuk mencari gradiennya, rumus gradiennya yang kemarin kita pelajari nih. Kalau diketahui 1 titik pakainya yang ini, kalau diketahui 2 titik pakainya yang ini. Ini langsung ke contoh soal ya. Tentukan apakah garis-garis berikut sejajar. Nih garis yang pertama, garis P melalui titik ini dan ini. Garis Q yang melalui titik ini dan ini. Untuk mengetahui apakah garis P dan Q ini sejajar, kita harus mencari gradiennya dulu. Kalau gradiennya sama, maka dia sejajar sesuai syarat sama syarat yang di sini nih. Nah, cari gradien yang P dulu nih. Kan gradien P yang diketahui ada 2 titik nih, A sama B. Nah, ini jadi X1, Y1, ini X2, Y2. Tinggal dihitung gradien garisnya, ditemukan 6/4. Pakai rumus yang ini ya, soalnya kan dia 2 titik yang diketahui. Tadi kan gradien garis yang P, sekarang cari gradien garis yang Q. Ada 2 titik yang diketahui juga, maka pakai rumus yang ini. Jadi gradien MQ itu gradien Q, yaitu Y2, Y2-nya ini, Y1, X2, X1, dihitung gradien garisnya. Gradien garis Q-nya itu 6/4. Nih, karena gradien garis P-nya tadi tuh 6/4 juga. Jadi gradien garis yang P sama Q-nya kan sama nih. Nah, mereka memenuhi, maka 2 garis itu memenuhi syarat persamaan garis lurus. Berarti pertanyaan yang tadi, apakah garis-garis berikut sejajar? Berarti jawabannya iya, garis P dan garis Q itu sejajar. Karena M1, karena M gradien garis yang P dan gradien garis yang Q nilainya sama, maka garis-garis tersebut sejajar. Nah, selanjutnya ada rumus persamaan garis nih. Rumus persamaan garis itu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, untuk mencari persamaan garis ini ada, lihat di sini ada M-nya nih. M itu kan gradien. Sebelum kalian nyari persamaan garis dengan rumus ini, maka cari dulu nilai M-nya, nilai gradiennya dengan rumus yang tadi yang kemarin kita pelajarin. Nah, langsung contoh aja ya. Persamaan garis yang melalui titik 4,6 dan sejajar dengan garis yang melalui titik 3,4 dan titik 5,1 adalah, nah penyelesaiannya ini kan dia ditanyain persamaan garisnya. Persamaan garis rumusnya ini. Rumusnya ini kan kita belum tahu nih M-nya berapa. M-nya gradiennya itu berapa. Makanya kita cari dulu gradiennya. Cara mencari gradiennya yaitu dengan ini nih, sejajar dengan garis sama titik ini. Kita minta bantuan dengan titik ini, 2 titik ini. Nah, mencari titik dengan garis ini menjadi X1, ini Y1. Nah, X2, ini Y2. Dicari dulu gradiennya pakai rumus yang ini, didapatkan min 3/2. Baru kita bisa nyari persamaan garisnya, karena kita udah nemu nih gradiennya. Nih, persamaan garis yang mulai titik 4,6. 4-nya itu jadi X1, 6-nya itu jadi Y1. Baru kita bisa masukin persamaan garisnya. Ini Y-nya diturunin aja, karena kita nggak punya nilai Y. Kita punya Y. Nah, ini kan kita punya nilai X1 sama Y1. Nih, Y1-nya turunin aja. Y1-nya itu min 6 sama dengan M.
M-nya itu tadi udah kita cari nih, yaitu min 3/2. X-nya diturunin aja karena kita nggak punya nilai X, kita punya X1. Nah, X1 nya itu kita punya 4. Biar 2-nya ini hilang, jadi dikaliin 2 semua. Ini jadi 2Y min 6 kali 2, 12. 3/2 kali 2 jadi min 3 kan. Nah, ini dihitung ini kayak gini ya. Min 3 kali X, min 3 kali min 4. Min 3 kali X, min 3X. Min 3 kali min 4 plus 12. Dihitung ini 2Y, X-nya pindah ke sini jadi positif. Dengan 12, ini 12-nya pindah ke sini jadi ini yang negatif jadi positif. Nah, ditemukan deh persamaan garisnya ini. Jadi persamaan garisnya adalah ini. Ingat ya, yang pertama cari dulu gradiennya dengan titik yang ini, lalu persamaan garisnya dengan titik yang ini. Nah, kalau yang tadi kan udah mengenai garis-garis yang sejajar, dan sekarang garis-garis yang saling tegak lurus. Nah, kalau garis yang tegak lurus itu ciri-cirinya apa sih? Yang pertama, dia berpotongan tegak lurus atau siku-siku nih 90 derajat. Dan hasil kali gradiennya sama dengan min 1. Jadi kalau ini hasil gradien ini dikali dengan hasil gradien garis ini sama dengan min 1, maka dia merupakan garis-garis yang tegak lurus. Nah, ini kan yang satu garis, ciri yang pertama garisnya berpotongan. Kalau tegak lurus garisnya berpotongan, membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku di sini. Ini contoh garis yang tegak lurus. Sama kayak tadi, cara mencari gradiennya tuh gimana sih? Gradiennya sama kayak tadi, kalau diketahui satu titik pakainya ini, 2 titik ini. Nah, langsung aja ke contoh soal. Contoh soalnya itu tentukan apakah garis-garis berikut saling tegak lurus. Garis A melalui titik ini dan ini. Garis B yang melalui titik ini dan ini. Pertama, kalau kita mau nyari tahu apa garis A dan B ini saling tegak lurus, kita harus cari gradiennya dulu nih. Habis cari ketemu gradiennya, baru dikaliin, kalau dia hasilnya min 1, berarti dia tegak lurus. Pertama kita cari dulu gradien yang garis A. Yang garis A kan titiknya ada 2, ini sama ini. Maka ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Nah, dicari gradiennya, hasilnya 5/3. Kalau yang garis A udah dicari gradiennya, kita ke garis B. Nah, garis B ini gradien B. Sama dicari kayak tadi, ditemukan garisnya 3/-5. Untuk mengetahui apakah garis-garis tersebut tegak lurus, maka gradien yang ini dan yang ini gradien garis A dan gradien garis B kita kaliin dulu. Kalau dia sama dengan min 1, dia berarti tegak lurus. Kalau dia bukan sama dengan min 1, berarti dia bukan tegak lurus. Ini kita coba, gradien A dikali gradien B, ini 5/3 dikali 3/-5, ya kan, ini gradien B nya 3/-5, ini dikali 15/-15, hasilnya min 1. Nah, sesuaikan sama syarat yang tadi nih, M1 dikali M2 sama dengan min 1, ciri-ciri garis tegak lurus. Berarti ini garis A dan garis B merupakan garis-garis yang saling tegak lurus. Nah, selanjutnya ada contoh soal mengenai persamaan garis. Rumusnya sama kayak yang tadi, sejajar yang sebelumnya kita bahas. Nah, rumus persamaan garisnya sama, yaitu Y min Y1 sama dengan MX min X1. Nah, contoh soalnya nih, persamaan garis yang melalui titik ini dan tegak lurus dengan garis ini adalah
pertama pasti kita cari gradiennya dulu. Soalnya persamaan garis kan harus ada gradiennya nih, ada M-nya. Kalau kita nggak punya gradien, maka kita nggak bisa nyari persamaan garisnya. Nah, cari dulu gradiennya. Rumus, karena ini cuma ada satu titik, maka kita pakai rumus gradiennya ini, ya sama dengan mx plus c. Nih, dengan bantuan persamaan yang ini nih. Nah, ini kan bentuknya masih kayak gini. Diubah dulu, jadi y sama dengan mx plus c. Ini kan 4y sama dengan min 6 ya, pindah ruas, yang negatif jadi positif, plus 10 nya juga pindah ruas ke sini, jadi yang positif jadi negatif. 4y kan syaratnya kalau ini y nya harus bernilai 1 kan, jadi dibagi dulu sama 4. 4y dibagi 4, y 6 dibagi 4, 6 per 4, ini min 10 per 4. Nah, dapatkan ini M nya, ini gradiennya 6 per 4, disederhanakan jadi 3 per 2, sama-sama dibagi 2 ya, 2 ya. Ini berarti ketemu nih gradiennya 3 per 2. Lanjutnya baru bisa ke persamaan garis lurus. Nah, tadi kan gradiennya udah ketemu tuh, 3 per 2. Itu kan baru gradien yang biasa kan. Kalau gradien tegak lurus kan syaratnya ini, M1 dikali M2 sama dengan min 1. Beda sama sejajar. Kalau sejajar itu nggak perlu dicari lagi, soalnya kan dia syaratnya M1 sama dengan M2. Tuh, M1 sama dengan 2, jadi dua-duanya memiliki nilai gradien yang sama. Kalau yang tegak lurus itu beda syaratnya, M1 dikali M2. Jadi yang kita cari gradiennya tadi itu dijadikan sebagai M1. M1 nya 3 per 2. M2 nya sama dengan M2 nya yang kita cari kan, nih sama dengan min 1. Ini rumus ciri yang tegak lurus ya. M2 sama dengan min 1 dibagi ini pindah ruas ke sini, jadi yang tadinya ini dikali jadi dibagikan, dibagi 3 per 2. M2 sama dengan min 1. Cara pembagian ini adalah yang tadinya ininya per jadi dikali, tapi ininya dibalik, 2 per 3. Min 1 kali 2 min 2 per 3. Nah, M2 nya dapet ini, jadi min 2 per 3. Habis itu baru ke persamaannya. Nah, persamaan garis yang melalui titik ini nih, 4 min 3. 4 nya itu X1, min 3 nya itu Y1. Ini rumus persamaan garisnya. Y1 nya ini M nya pakai yang M2 ya. Kalau yang tegak lurus pakainya yang M2. Terus X min X1 nya ini, terus ini min kali min kan jadi plus. Nah, ini kita kali 3 biar per 3-nya ini hilang. Y dikali 3, 3Y, 3 kali 3, 9. Ini jadi min 2X plus 8. Nah, ini 3Y yang ada variabelnya dipindahin ke kiri semua. Min 2 pindah ke ruas kiri, yang tadinya negatif jadi positif. Ini 8, yang 9 yang positif jadi negatif. Dapat deh, ini jadi persamaan garisnya.